Dalam salah satu kalimat lagu tadi mengatakan, kasih Yesus membebat hatiku. Itu saya jarang menemui kata itu di lagu-lagu lain. Itu seperti anak bayi yang masih kecil dibungkus, dibebat dengan kain dan memiliki kehangatan. Itulah kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang mengalir. Kasih Yesus memeras hatiku, dalam hatiku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Silahkan duduk. Bapak Mama, siapkan Alkitab Yohanes 13. Siapkan Alkitab Yohanes 13, ayat pertama sampai ayat ke-6. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenankanlah dari mimbar Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Efata Maulafa Kupang. Yang pertama kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kongsi fase. Lalu yang kedua, perkenankanlah juga kita mengambil momentum hari ini. Hari ini tanggal 14 Februari. Biasanya di kalangan umum merayakan atau menyambut hari Valentine's Day. Bagaimana memperingati hari kasih sayang. Bagaimana kasih sayang yang sesungguhnya. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 13 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan mempraktekkan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca, dalam praktek kasih ternyata kita bisa melihat bermacam-macam mutu, bermacam-macam kualitas. Di dunia sekarang ini, hampir-hampir kita tidak bisa membedakan mana yang bermutu dan tidak. Di kalangan pebisnis sering mengatakan ini barang ori, ini barang KW, ini barang super copy. Kadangkala di antara barang-barang tersebut kita sulit membedakan mana yang asli, mana yang KW, mana yang super copy. Baru-baru ini baru booming bagaimana handphone. Zaman tahun 90-an diproduk lagi. Lalu dituliskan dengan merek dan ditambahi kata ori. Tapi setelah dicek di deskripsinya, ternyata nanti di sana ada 99%. Tidak asli, tidak asli, tidak asli. Ironinya,
Dunia ini juga mempengaruhi pola kita dalam menerapkan kasih. Ada yang nampaknya kasih, tapi tidak asli. Ada yang nampaknya kasih, tapi tidak murni. Tidak murni. Dalam ayat ini paling tidak kita mengenal beberapa orang. Orang pertama, mari kita lihat, namanya Yudas Iskariot. Bapak Mama bisa membaca, saudara-saudara bisa membaca, pasal 13 ayat ke-2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Kita tahu semua, Yudas Iskariot adalah rasul, murid Tuhan. Nampaknya dia murid yang baik, tampaknya. Kalau saudara melihat dari Yohanes pasal 12, di sana ada satu perempuan yang memecahkan buli-buli, lalu minyaknya yang mahal. Siapa yang pertama kali protes? Yudas. Dia mengatakan, mengapa minyak ini ditumpahkan, pemborosan. Seandainya itu dijual, dibagikan ke orang-orang miskin. Oh, itu lebih humanis, itu lebih ekonomis. Apakah benar demikian? Saudara baca saja dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 dan nanti ayat 5 dan 6 memberitahukan siapa dia sesungguhnya. Dia bukan orang yang mengasihi, tapi dia dikatakan dia adalah pencuri. Pencuri. Bahkan pada satu saat dia rela menjual Tuhannya dengan 30 keping perak. Ya, akhirnya ketahuan juga. Memang ujung-ujungnya orang itu akan nampak aslinya. Tadinya Yudas menampakkan kehidupan murid, kehidupan rasul, kata-katanya, idenya luar biasa. Tapi di ujung-ujungnya dia menjual Tuhannya. Saya kira di antara kita tidak ada se-ekstrim itu. Tidak menjual Tuhannya. Tapi menjual jasa kita, menjual seolah-olah kebaikan kita, pelayanan kita, kemungkinan ada juga. Intinya kadang-kadang kita menemukan orang seperti Yudas Iskariot. Dan akhirnya saudara tahu kan, setelah Tuhannya dijual, kemudian Yudas menyesal, Tuhannya diadili, Tuhannya dihukum mati, Yudas menyesal, lalu uang itu dikembalikan, dilemparkan ke imam-imam. Lalu apa yang terjadi? Matius 27 mengatakan, Yudas akhirnya mati gantung diri. Itu menunjukkan orang baik dan jahat itu untuk sementara bisa ditutupi. Kasih nampaknya untuk sementara kita bisa berkamuflase. Pura-pura. Tapi nanti ujung-ujungnya akan ketahuan juga. Apakah kasih kita itu murni atau tidak? Kata pura-pura itu dalam Alkitab itu seperti orang yang memakai topeng. Topeng. Dalam drama-drama kolosal masa lalu, orang sering bermain di teater-teater dengan memakai topeng. Ada yang memakai topeng bengis, ada yang memakai topeng senyum, ada yang memakai topeng berwibawa, tapi itu hanya topeng. Sesungguhnya mukanya diselimuti dengan topeng tadi. Yudas memberitahu kepada kita, ada orang yang nampaknya kasih, sepertinya kasih, tapi itu hanya topeng saja. Kita jangan terjebak dalam kehidupan kasih yang pura-pura, kasih yang palsu, kasih yang nampaknya sementara bisa kita tutup-tutupi, tapi nanti ujung-ujungnya orang Jawa mengatakan becik ketitik olo ketoro. Artinya yang baik nanti akan kelihatan, yang jahat sementara tidak kelihatan, tapi pada satu saat nampak juga. Mari kita mengasihi,
Seperti Tuhan Yesus mengasihi, di ayat 1 dikatakan, pasal 13 ayat 1 kalimat terakhir, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Bukan seperti kasih yang Yudas punyai, yaitu kasih yang pura-pura, kasih yang palsu. Kasih yang kedua, dikatakan ada satu tokoh lain, dalam ayat 6, ada tokoh yang lain. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Simon Petrus. Simon Petrus bukan tipe orang yang pura-pura. Bukan. Dia orang yang spontanitas. Dia orang yang langsung. Ya, dia bukan kayak Yudas tadi. Yang kasihnya pura-pura, kasihnya itu palsu. Simon tidak. Dalam banyak data, Simon merupakan orang yang tampil lebih dahulu. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan penderitaannya, lalu apa kata Simon? Sekalipun semua orang menyangkal dan meninggalkan engkau, aku sama sekali tidak. Lalu Tuhan Yesus memperingatkan, Simon, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya. Artinya apa? Diingatkan, kamu boleh punya teori kasih. Kamu boleh punya konsep kasih, tapi jangan sombong. Tapi Simon tidak. Ya, tidak. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Ya, itu teori kasih. Teori kasih. Tapi pada kondisi tertentu akhirnya Simon mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus diadili, datanglah seorang perempuan bertanya, engkaukah salah satu murid dari dia? Tanya lagi, saya tidak mengenal dia. Tanya lagi, bahkan dikatakan bersumpah tidak mengenal dia. Jatuhlah. Itulah kasih yang hanya mengandalkan kekuatan daging kita. Kasih yang mengandalkan teori kita. Kasih yang mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita. Jatuh juga. Saya tidak bermaksud menghakimi karena Simon ternyata orang yang hebat. Karena pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Simon datang ke pengadilan itu bukan untuk menyangkal. Bukan. Dia tidak merencanakan untuk menyangkal. Dia merencanakan ingin praktek taat. Tapi gagal juga karena mengandalkan kekuatan manusia. Dalam kriminalitas, dalam dunia hukum, sering orang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan yang tidak direncanakan. Kalau Yudas itu sudah merencanakan. Ditutupi kasih, tapi rencananya jahat. Kalau Petrus tidak. Dia kasih, rencananya baik, tapi gagal. Karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kesombongannya, mengandalkan teorinya. Di antara dua kasih ini, kira-kira Anda di pihak mana? Ada orang yang melihat penderitaan orang lain, lalu cepat bereaksi. Tapi gagal. Karena mengandalkan kekuatannya. Ya, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara dua kasih ini tiba-tiba muncul satu kasih yang lain. Yudas memberitahukan kepada kita, di dunia ini ada kasih yang pura-pura. Kasih yang palsu. Petrus memberitahukan kepada kita, ada kasih yang gagal, ada kasih yang mengandalkan kekuatan, hanya teori. Tapi muncul satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat, Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya,
bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, coba. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan apa? Mulai membasuh kaki muridnya. Di dalam beliau Tuhan Yesus Kristus tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, dan tidak hanya teori. Tidak, tapi dia langsung praktek. Praktek. Dia menanggalkan jubahnya. Identitas seseorang pada waktu itu dikenali dari jubahnya. Tapi jubah rabi, jubah guru dilepas. Digantikan dengan kain lenan, jubah budak, jubah pelayan. Kemungkinan tadinya duduk bersama-sama. Lalu Petrus mengumbar kata-kata kasih. Yudas merencanakan kejahatan dibungkus dengan kasih. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Biasanya di dekat pintu ada kain lenan, ada ikatan, lalu ada basi berisi air. Lalu Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu dia masuk ke ruangan tadi, mulai membasuh kaki murid-murid. Ini luar biasa. Kalau hanya drama, bisa kita lakukan. Kalau hanya acara ritual, bisa kita lakukan. Ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan ibadah pembasuhan kaki. Itu saya bisa lakukan. Bisa. Tetapi yang paling sulit adalah bukan hanya sekedar acara, tetapi dari hati yang paling dalam, Tuhan Yesus melakukan, dan saudara tahu siapa yang dicuci kakinya. Baca ayatnya, ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan. Berarti Tuhan Yesus itu tahu. Pada waktu Tuhan Yesus melihat Yudas, Yesus tahu dia akan mengkhianati. Pada waktu Tuhan Yesus melihat Petrus, dia tahu nanti akan menyangkal. Pada waktu Yesus melihat Yohanes dan Yakobus, Tuhan Yesus tahu bahwa dua orang ini pernah berebut, ingin kekuasaan. Pada waktu Tuhan Yesus melihat Thomas, dia tahu. Nanti pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak atau kurang percaya. Dia tahu. Pertanyaannya, siapa yang dibasuh kakinya? Pada waktu Tuhan Yesus melihat Yudas si pengkhianat, dibasuh kakinya. Pada waktu Tuhan Yesus melihat Petrus si penyangkal, dibasuh kakinya. Pada waktu Yesus melihat Thomas yang tidak percaya, dibasuh kakinya. Dia tahu, tapi melakukan pembasuhan. Inilah yang disebut kasih, pengorbanan yang tanpa pamrih. Kasih yang murni. Saudara-saudara, dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kelesuan ekonomi seperti sekarang ini, terjadi kesulitan di mana-mana, sakit penyakit di mana-mana. Kalau saudara membuka media sosial, sering kita buka langsung ada berita duka cita. Ada laporan sakit penyakit. Kadang-kadang kita memikirkan diri sendiri. Dan kita kurang peduli kepada orang lain. Yudas muncul seolah-olah peduli. Seolah-olah mengasihi. Tapi sebenarnya itu palsu. Sebenarnya itu pura-pura. Ada yang seperti itu. Nampaknya baik. Tapi sebenarnya kepura-puraan. Tapi ada orang yang responsif. Ayo kita berbuat. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Tapi nol. Tidak berbuat apa-apa. Dalam kondisi seperti ini,
apakah kita bisa mengambil mutu kasih yang mana yang seharusnya kita lakukan? Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, memakai kain lenan, mengambil basi, berisi air, mencuci kaki para murid, menunjukkan kasih tanpa pamrih. Pada suatu saat saya mengunjungi keluarga, lalu keluarga itu saya doakan begini, Tuhan berkatilah mama, supaya mama bisa berbagi kasih dengan adil. Setelah berdoa, mama itu bilang, Bapak, kenapa berdoa begitu? Saya tidak bisa mengasihi ini. Walaupun anak satu rumah, ya, tetapi memilih kasih. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih. Ternyata dalam kehidupan kita mengasihi, itu dibentuk bukan karena ajaran. Banyak orang yang diajar kasih, tapi tidak berbuat kasih. Tapi yang paling kuat adalah bagaimana kita melihat praktek kasih dalam keluarga kita. Praktek kasih dalam keluarga kita. Dan kita merasakan kebesaran kasih Tuhan mengalir dalam kita. Tak kala kita menikmati kehangatan kasih dalam keluarga, tak kala kita menikmati pembaharuan kasih, hidup kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saya orang berdosa tapi Tuhan mengasihi saya, maka kita akan mempraktekkan kasih. Ketemu Petrus, basuh kakinya. Ketemu Yudas, basuh kakinya. Ketemu orang yang berbeda dengan kita mengasihi. Karena memang kita terpanggil untuk mengasihi. Hindarkan kasih yang pura-pura. Hindarkan kasih yang hanya berteori. Tapi marilah kita mengasihi seperti Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Saya ingin mengajak kita membaca satu ayat yang berbunyi demikian untuk menutup pemberitaan firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 5. Mari kita diingatkan untuk mempraktekkan kasih. Dan kasih yang bisa kita dapat yang paling hangat adalah dari keluarga kita. Kemudian kasih Kristus menguasai kita. Dan tak kalah kasih Kristus menguasai kita, kita akan menerapkan kasih bukan dalam kepura-puraan, bukan dalam teori, tapi berkorban dengan praktek. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu kasih Yesus